structures. Ya, jadi di sini kakak buat kakak. Oh ya Allah, aku lupa untuk record. Udah ya, kak. Kak admin udah ya. Oke, baik kak, baik kak. Maaf, mohon maaf sebelumnya lupa. Oke, baik, aku lanjutin. Jadi di sini pertama kita akan bahas tentang tenses. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya karena nanti akan ada beberapa exercise. Gitu ya. Oke, review of tenses. Jadi di sini ada present perfect dan juga past perfect. Ya, kalau present perfect, apa bedanya dengan past perfect? Sebenarnya dua-duanya itu sama-sama menggunakan have, has, atau had. Bedanya di sini, kalau present perfect, dia itu tindakan yang udah selesai nih Kak, dilakukan pada suatu waktu, tapi waktunya nggak spesifik. Aku udah makan, nah tapi nggak jelas udahnya itu kapan gitu ya. Jadi di sini urutannya adalah subject, have atau has, dan juga past participle atau verb 3. Contohnya, I have visited Paris. Ya, I have visited Paris. Dan itu ditandai dengan have atau has. Kalau misalnya have berarti I, you, they, we. Kalau misalnya has, he, she, it. Gitu ya kakak-kakak. Apa beda dengan past perfect? Bedanya adalah kalau yang ini itu tindakan yang terjadi sebelum tindakan lainnya di masa lalu. Jadi ada urutannya nih, tindakan itu terjadi sebelum tindakan lain di masa lalu. Oke, jadi sampai sini paham ya bedanya? Kapan kita harus pakai have atau has, dan juga kapan kita harus memakai had. And now please create 3 sentences for each tenses. Oke, for each tenses kita bikin 3 kalimat. Oh, di zoom tulisannya. Oke, tunggu ya kak. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Nah, sekarang yuk bikin 3 kalimat, 3 present perfect, 3-nya lagi pakai past perfect. Dimulai dari sekarang ya. Oke, Kak Catur. Silakan dimulai dari 3 kalimat pakai present perfect dan juga 3 kalimat pakai past perfect. Langsung ditulis di kolom chat aja. Gitu ya kakak-kakak. Buat kakak-kakak yang baru gabung, welcome. Jadi ini materi pertama kita di malam ini ya. Ada present perfect dan juga ada past perfect. Bedanya kalau present perfect itu dia pakai have atau has dan waktunya tuh nggak spesifik tapi udah terjadi di masa lalu gitu ya. Tapi kalau past perfect dia itu udah terjadi nih di masa lalu tapi itu merupakan kejadian. Sekarang ada tugas, please bikin 3 kalimat buat masing-masing. Present perfect-nya 3, past perfect 3. Oh ya Kak Lulu, I have eating itu dia pakainya verb ing. Eat itu kakak ganti ke verb 3. Past participle ini verb yang ketiga Kak ya, yang pakai ed atau yang ini. Kan ada verb 3 itu ada yang regular, ada yang irregular, ada yang teratur. Contohnya kayak ini, visit jadi visited. Tapi ada juga yang nggak teratur. Gitu ya. Kayak eat jadi eaten. Yuk, bisa di yang present perfect bikin 3, yang past perfect bikin 3 juga. Gitu ya kakak-kakak. Ya, I have eaten food. Benar. Kurang 2 lagi Kak Cahaya. I will give you around 5 minutes untuk mengerjakan ini ya. Dimulai dari sekarang.
Tolong kasih tanda, Kak. Ini present perfect ya, Kak. Ini past perfect dikasih keterangan gitu ya, supaya lebih rapi catatannya. Oke, Kak Alia Fatkun, bener nih present perfect-nya. Yang past perfect-nya silahkan. Kak Naira yang nomor 2 salah ya, Kak. Yang lain benar. Tadi ada dari Kak siapa ini? Kak Fikri, she has not visited Japan. Itu kakak bisa pakai she has never visited Japan. Ya, karena kan dia nggak pernah ya, berarti never bisa. Ya Kak Fikri, ini gimana cara nge-reply? Oke, aku tulis ini ya untuk Kak Fikri. Jadi kakak bisa pakai si she has not bisa, tapi juga bisa pakai she has never. Atau kakak juga bisa pakai she has not been. Ya Kak, to Japan. She has read the book I have cooked. I have watched Netflix. I eat my mom has drunk. Oke, yuk. Yang belum, silakan. Kak Aura, untuk verb 3-nya drunk itu pakai you. Ya, Kak Aura Maharani, my sister has drunk the tea. Kalau kakak pakai A itu verb 2. Gitu ya. He has seen that statue. Benar, Kak Hamdan benar, Kak Nadira, Kak Aldo. Benar. Before graduation. Oke, benar. Oke, benar. Kak Irfan benar. Ayo yang past perfect belum ada nih. Tadi beberapa aja rata-rata present perfect. Yang past perfect. Kak Keiza bener ya. Kak Ahmad Sofik he has going book. Nah, ini setelah has itu pakai verb 3 ya, Kak. Bukan pakai verb ing, Kak Ahmad Sofik. Yang lain bener, Kak. Kak Ahmad salah nomor 1 ya. Apa yang belum aku cek? Bisa raise hand ya, biar aku baca. Kak Leli. Iya, tunggu-tunggu kakak-kakak. Banyak nih. Kak Leli, I have fixed the... Oke. Oke, present perfect-nya benar semua, Kak ya. Nah, yang past perfect-nya, kakak itu harus menyantumkan keterangan waktunya itu before kegiatan tertentu, Kak. Nah, ini belum ada nih, before. Karena kalau past perfect itu, dia kegiatannya sebelum kegiatan lain di masa lalu. Jadi bukan kakak nulis had terus habis itu verb 3 aja, tapi ada kata before apa gitu ya Kak Leli. Terus Kak Cahaya Shiva, belum aku koreksi ya Kak Cahaya Shiva, where are you? Oh, oh iya nggak apa-apa Kak Zaria.
Kak Hasma benar. Kak Riandika, he has spoke. Ah, untuk kata spoke, itu verb berapa, hayo? Kak Riandika, kalau verb 3-nya speak, itu spoken. Ya, kalau misalnya spoke, S-P-O-K, itu verb 2. Info cara akses penugasan sebelumnya bisa dari websitenya Flungo ya, Kak. Kak Iftitah, yang mana nih Kak Iftitah? She had taken before going to Paris. Oke, benar Kak Alia. We had watched Twilight before. Bentar Kak Alia, aku baca dulu. Kak Alia. Kak Alia, kalau misalnya kakak mau nulis we had watched Twilight before sleep. Nah, setelah kata before itu pastikan dia noun ya. Atau kalau kakak mau pakai kalimat, harus ada subjeknya. We had watched Twilight before we sleep, misalnya gitu. Tapi sleepnya pun itu harus verb 2. Oke, semoga dipahami ya Kak Alia. Oke, setelah ini she had written Kak Iftitah. She had written last night before sleep. Nah ini kata-kata before sleep. Kakak kasih subjeknya ya Kak Alia. Kak Iftitah. Oke, 1 menit lagi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, Kak Nadira benar. Kiran had to the assignment before I finish it. Betul, betul, betul. Kak Trisna, she had cried before bed. Maksudnya gimana? Sebelum tidur ya? Kalau misalnya kakak di sini tadi aku nemu ya before sleep ada beberapa kali itu sini ada before bed, before sleeping. Nah, that's the correct one. Kalau before bed salah, before sleep salah, kalau before sleeping benar. Jadi setelah kata before itu pastikan noun. Kalau nggak gitu, kalau kakak mau pakai verb, berarti harus ada subjeknya gitu ya. Harus yang lampau ya Kak kalimat pelengkapnya. Yang mana ini maksudnya Kak Fikri? Yang past perfect ya? Kak mau nanya aku ujian kuis tapi nggak tahu di website Flungo, buka aja websitenya Flungo Indonesia. Setelah itu nanti kakak cari fluency class untuk bahasa Inggris gitu ya. Kak Leli. Bener nomor 1. Nomor 2 sekarang. Nggak usah pakai was, nggak apa-apa ya. Before the issue escalated to the team. Oh, maksudnya ini pasif? Oke, benar, benar, benar. Kalau ini maksudnya jadi kalimat pasif, benar. They had shortly before it was released. Oke, oke, oke. Oke, Kak Leli benar semua ya. Oke. Waduh, Kak Adi Kurniawan kok sedih ini? I realized that I had lost her long before our relationship officially ended. I had lost her long before. Bisa, bisa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, Kak-Kakak.
Ya, Kak Nabila Noir benar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kak Salwa. Oke, terakhir Kak Salwa ya. I had finished book. She had left house when it started to rain. Oke. Get studied before exam. I had finished. Oh, gini Kak. Kak Salwa, ini yang past perfect-nya masih ada yang salah. I had finished my homework. Itu Kakak harus menyertakan. Itu kegiatan tuh sebelum kegiatan apa? Nah, itu belum Kakak sertakan. She had left house when it started to rain. Kegiatan kalau past perfect itu kegiatannya harus sebelum kegiatan lain, bukan ketika bersamaan ya. Ya, we had studied before exam itu benar. Itu benar. I have finished my homework. She has visited Japan twice. We have learned Japan for 1 month. 1 month without you ya kak, nggak pakai huruf U. Oke, masih ada yang ngetik ya. Kak Afina terakhir ya. I've cleaned my room. Oke, benar. She has done. Oke, I have watched a movie. Benar. Before I came. Oke, benar. Yes, sorry. Before he went to bed. Yes. Oke. Before she watched TV. Oke, benar kak. Benar-benar. I watched my handphone after. Ah, kalau Kak Fradion, past perfect itu sebelum kegiatan lain, jadi bukan setelah ya. Jadi seharusnya kakak tuh I had finished my homework dulu before I watch atau before I turn the handphone on atau gimana gitu ya kak. Jadi bukan after tapi before. Akses di web apa kak? Flung Indonesia. Oke kita lanjut ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang, aduh, tunggu. Nah, tentang conditional. Ya Kak, di sini kelihatan nggak layarnya Kak? Jadi tadi kita udah belajar tentang present perfect sama past perfect. Sekarang kita belajar tentang conditional. Apa sih conditional itu? Jadi ada 3 conditional Kak ya. Yang pertama itu first conditional, yang kedua itu second conditional, dan yang ketiga third conditional. Kakak mohon maaf ya, tadi yang belum aku koreksi karena banyak lumayan ya. Jadi aku nggak bisa koreksi semua, but it's okay kalau misalnya nanti belum aku koreksi sampai tugas yang ini pun, nanti kakak bisa resign aja, tolong diingetin akunya atau dikirim ya. Oke, yang pertama first conditional itu keadaan asli ya kak, gampang pakainya present atau pakai it rains we will stay inside. Kalau hujan kita bakal stay nih di dalam ruangan. Kondisi yang mungkin terjadi di masa depan kalau syarat tertentu dipenuhi. Tapi bedanya apa sama second conditional? Kalau second conditional itu Kak, itu nggak nyata alias agak halu gitu ya. Kalau yang second conditional, bedanya apa? Kalau tadi pakai verb 1 di first conditional, di second conditional pakainya verb 2 ya. Past tense pakainya verb 2. Terus bukan pakai would ya. Contohnya, if I were rich, I would travel the world. Kak, bukannya I itu to be-nya was. Iya, tapi kalau pengandaian seperti ini alias halu-halu kayak gini berarti pakainya were. Oke, Kak? Bisa dipahami ya? Lanjut, yang ketiga third conditional. Kalau third conditional itu seharusnya kejadian nih di masa lalu. Lebih kayak nyesel, gitu ya. Jadi kalau misalnya verb 1 ini, kok verb 1 sih? First conditional ini itu kemungkinan terjadi di masa depan. Kalau yang second conditional agak halu. Tapi kalau third conditional itu nyesel. Ya Kak, nyesel. Aduh, andaikan aku. Nah, gitu kalau yang third conditional. Semoga bisa dipahami ya. Siapa di sini yang udah paham? Kalau misalnya penjelasanku terlalu cepat, bisa diobrolin di public chat. Nanti aku jelasin lagi. Jadi intinya gitu ya Kak-kakak. Nah, apa bedanya? Nah, yang first conditional ini if
will sama ya, ini pakai verb 1 semua lah ibaratnya. Kalau yang ini dia pakai verb 2, terus pakai will-nya diganti would. I would travel the world. Tapi ini tetap pakai verb 1 ya. Ininya, yang ini. Nah, lanjut kalau third conditional dia pakai had. If he had studied. Nah, setelahnya verbnya pakai verb 3. Oke. If he had studied, he would have. Nah, jadi yang depannya pakai had, yang kalimat keduanya pakai have. Yang kalimat pertamanya pakai had, yang kalimat keduanya pakai have. Dan juga bukan pakai will, bukan he will have, tapi he would have, terus verb 3, pass the exam. Kayak gitu ya kakak-kakak. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau misalnya nggak bingung, yuk langsung kita bikin masing-masing contohnya 3. Ya, first conditional 3 contoh kalimatnya. Second conditional 3 contoh kalimatnya. Dan third conditional 3 contoh kalimatnya. Gitu ya. I will give you around 10 minutes. Ya, 10 minutes cukup lah ya. Cari yang gampang-gampang aja, Kak. Dan please, jangan pakai AI dulu untuk tugas ini. Pakai bahasanya kakak-kakak aja. Kalau misalnya bingung, verb 1, verb 2, verb 3-nya apa, bisa cari di Google. That's alright. Asalkan jangan bikin kalimatnya pakai AI. Supaya kita terbiasa bikin kalimatnya. Gitu ya, Kak. Untuk yang mau akses tugas kelas kemarin yang ikut pertemuan 1 tapi belum ngerjain tugas, bisa akses di websitenya Flungo Indonesia. So don't forget ya, nanti di akhir itu ada post test juga. Ya, Kak Catherine benar, tapi itu ada yang typo ya. Tapi benar, if it rains, I will go to sleep. Benar. Yuk, selain Kak Catherine, siapa lagi? Kak Catherine kurang 2 untuk first conditionalnya. Second conditionalnya belum sama sekali ya. Third conditionalnya juga belum sama sekali. If I fail for exam, I will feel shame. Nah, exam. Ini ada typo examnya. Kak, akses materinya kemana ya Kak? Di Flungo. Di websitenya Flungo Indonesia Kak. Bisa dicek di Google ya. If this paper is near a flame, it will be. Oh, maksudnya deket sama api. Tapi nggak ada Kak. Oke, nanti di grup untuk penugasannya, nanti di grup aku minta kakak adminnya buat ngejelasin ya. Oke, yuk. Masih ada 10 menit. Nanti tunggu aja di grup. Baru minta kakak adminnya buat ngasih tahu kelas mana yang harus diakses ya. Kak, by the way Kak, siapa tadi itu yang Kak Irfan? I will feel ashamed. Bukan shame doang, tapi ashamed. Tunggu. Kak Irfan Hardiansyah ya. Hmm. Pakai depannya A dan juga D. Kak. I'll be if I fail for exam, tapi if I fail the exam. Oke, gitu ya Kak Irfan. Lanjut tadi Kak siapa lagi tuh? Pelan-pelan ya Kakak. Banyak nih yang dikoreksi. Kak Nadira, if this paper is near a flame, it will be burned. Let me see. Kak, terus conditional. Kak Jessica udah ngirim 3 ya. Tunggu ya Kak Jessica.
Yuk yang lain dikerjain juga kakak ya. Aku mau koreksi Kak Jessica dulu. If you freeze water, it turns into ice. Okay, if you have water at 100 degrees, it boils. Okay, if students miss an exam. Nomor 3 gimana maksudnya tuh Kak? Typo ya? Oke, sekarang aku mau koreksi Kak Nadira. If this paper is near a flame. Nah, ini yang salah ya Kak. Ini. Karena setelah kata be, itu kakak harus pakai ed ya Kak. Anadira Filza. Namanya sama kayak namaku ya. Nah, ini. If this paper is near a flame, it will be burned. Ya, karena di situ kan pakai be. Jadi dia pakai ed gitu ya. Karena itu menunjukkan kalimat pasif, itu akan terbakar gitu. Oke. Di mana Kak Jessica ya? Maksudnya kalau misalnya studentnya nggak ikut exam, profesor menggagalkan gitu ya Kak maksudnya? Kak Jessica, if it cloudy, I will still home. Oh kalau misalnya ini, kalau misalnya berawan. Yuk yang lain dikerjakan juga yuk. By the way Kak Jessica jangan lupa pakai koma ya. Karena itu juga termasuk ini, termasuk apa namanya? Ketentuannya. If I get the money, I will go to the mall. Okay, good. Nah, ini yang nomor 3, Kak Jessica agak rancu. Karena di kalimat pertama kakak pakai jamak atau plural. Tapi di kalimat keduanya, if I, he will get sick because rain. Nah, ini kalau misalnya conditional itu harus pakai if, gitu ya Kak. If I were hungry. Nah, untuk Kak Catherine Berta, untuk yang second conditional, itu bentuk halu Kak ya. Nggak mungkin terjadi di masa sekarang, maksudnya gitu. Kalau if I were hungry, itu lebih cocoknya pakai first conditional. Nah, Kak Zaria bener. Tapi di sini bukan if I sick, tapi pakai to be ya, Kak. Kayak gini, Kak. Ntar, aku tulisin ya. Kak Zaria Ananta. Jadi kayak sebab akibat gitu loh, Kak. Misalnya conditional ini buat yang mungkin belum paham. Kak Zaria Ananta. Kakak lupa pakai to be, itu harus pakai to be ya. If it rains, we will go outside to play with rain. Ya, benar. We will get sick. No, 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 Kak Richard, no, no. Harus pakai if ya, Kak. Nah, benar Kak Cahaya Shiva. If I were you, I would buy an iPhone. Benar. Itu udah pakai yang second conditional ya itu. Bagus Kak Cahaya Shiva. If I get a job, I will work hardly. Okay, good. If I were visit my village. Untuk yang kalimat second conditionalnya itu
Kayaknya lebih cocok pakai first conditional ya, Kak. Nah, yang kalimat ketiganya Kak Miftahul masih aneh nih. Jadi gini, Kak, kalau first conditional itu kalau aku gini pasti gini. Gitu ya kalau first conditional. Kalau second conditional itu kayak pengandaian yang nggak mungkin. Andaikan aku kaya, pasti aku bakal gini. Gitu. Tapi kalau third conditional lebih ke nyesel. Aduh, harusnya aku gini. Kalau aku gini, pasti aku nggak jadi gini. Gitu. Kalau third conditional. Jadi itu bedanya, Kak. If he was feel this. Oh, maksud Kak Widya. Oh, lucu ya kalimatnya Kak Widya. Kak Widya Landa Kasih. Kak Widya, kakak langsung pakai aja verb 2. Ya, aku koreksi ya Kak Widya. Andai kan dia itu ngerasain hal yang sama kayak aku, pasti kita ini deket gitu ya maksudnya ya. Kak Widya Landa Kasih. Aduh, nah kok caps lock sih aku. Nah nih, kakak langsung aja pakai verb 2. If he felt the same way, we would be together. Nah, wah Kak Leli udah mengumpulkan ini. Coba aku koreksi satu. If I confront the truth tonight, I will finally stop lying to myself. Okay. If she opens the message, she will realize how much silence has already damaged them. Okay. If he keeps avoiding the contoh kalimatnya kok dramatis gini Kak. If he keeps avoiding the conversation, the distance between them will only grow. Oke. Ntar aku cek satu-satu ya, Kak Leli. Mhm. Bentar ya kakak, banyak nih. Aku apa namanya? Cek satu-satu ya buat yang belum dikoreksi. If I were you, I would admit that living still hurts more than staying. Okay, if she truly understood him. Ah, ini Kak, untuk yang kalimat nomor 2, coba aku koreksi bentar ya untuk yang Kak Leli. Hmm. Mungkin bukan how much silence, tapi how deeply silence. Bisa pakai itu ya. If he keeps avoiding conversation. If I had spoken. Oke, benar-benar Kak. Cuma tadi aja yang how much silent jadi how deeply silent ya, bagusnya.
Oke, ada lagi yang mau ngerjain? 1 menit lagi ya. Kak Cahaya Shiva, if I had eaten the fruit. Kalimatnya masih agak aneh, Kak. Jadi kalau misalnya third conditional tuh kayak penyesalan. Andaikan aku masak, pasti aku bisa makan. Nah, itu mungkin bisa dibalik ya, Kak. If he had stayed longer, he would have gotten what he wanted. Kak Vika ini mau third conditional ya? Kalau verb tiganya got, maksudnya get, itu bisa gotten atau got, bisa got atau gotten. Oke, bener Kak Vika Parihatu Zahra. Oke, terakhir ya. Kadia Kesha Larasati. If I complete the assignment, I will graduate. Okay, if you like flowers, I will buy them for you. If she wants to eat, I will buy it for her. Oke. Oke, terakhir Kak Richard ya, Kak Richard terakhir. Mohon maaf ya Kak, mohon maaf belum bisa kejawab semuanya karena waktunya ya. If I study, I will get a good grade. Oke, benar. If it rains, I will. Nah, Kak Richard, habis will itu nggak usah pakai s ya. Jadi verbnya verb satu, bukan I will eat terus it-nya ada s-nya. No, no, no. Nggak ya, Kak? If she had complained, but she would have a big. Kak Humairo Salsabila, if she had complained about that wedding cake, she would have a big problem with the bride. Oke, terakhir Kak Humairoh ya. Sebentar ya kakak, saking banyak aku jadi bingung mau koreksi yang mana. Kak, saya mau tanya, apakah untuk second conditional, apakah harus pakai to be, were, atau was? Enggak, Kak. Kakak bisa langsung pakai verb 2. Enggak harus pakai to be, karena ini kan contohnya, andai kan aku kaya, gitu. Jadi pakainya I were. Gitu ya, Kak. Oh iya, by the way, aku mau koreksi punyanya apa tadi ya? Mana tadi? Menghilang. Tunggu ya, Kakak. Tadi aku mau koreksi yang kick. Nah, Kak Humairo, di sini kalimatnya tuh hampir benar, tapi Kakak untuk kalimat keduanya Kakak harus tetap menyertakan she would have had. Jadi harus ada had di sini Kak, karena itu merupakan verb 3 dari have. Gitu ya. Loh itu bukannya udah ada have Kak. Nah, di sini kan Kakak jadi kalimat kedua gini, dia akan punya masalah yang besar. Nah, berarti she would have had gitu ya Kak. Yang if she had complained about that wedding cake, itu udah benar. Ya. If he was become my boyfriend, he would become my husband. Nah, Kak Robi Arini, di sini, ini Kak Robi terakhir ya. Karena dari terakhir aku bingung, saking banyaknya, sampai bingung mau koreksi yang mana.
If he was became. Ini ada yang salah nih, Kak. Ntar aku bantu tulis yang bener ya. Kak, punten nggak bisa jawab satu-satu, ini kan pesertanya 100 ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak aku jawab, mohon maaf. Tapi dengan kakak kerjain berarti kakak sudah ada gambaran ya. Kak, siapa tadi ini yang boyfriend? Kak Robi Arinilita, if, langsung aja Kak, if he became my boyfriend, he would become. Ya, jadi ini langsung pakainya verb 1 ya Kak. Kakak kan mau second conditional nih. Ini kalimat keduanya tuh pakai verb 1, yang pakai verb 2 itu kalimat pertama aja. Oke, kita lanjut ya Kakak. Mohon maaf yang belum aku koreksi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada modal verb. Ya, jadi modal verb ini itu merupakan ada 3 fungsi ya, Kak. Pertama, ability, ada permission, ada probability. Kalau misalnya ability itu kemampuan, contohnya dapat atau bisa, can, could. Kak, izin bertanya untuk tugas ini dikumpulkan kemana? Oh, tugas yang ini, tugas yang di slide itu di public chat kalau mau dikumpulkan, tapi mohon maaf aku nggak bisa ngoreksi semua karena kan ini ada 100 orang lebih ya. Jadi kalau misalnya aku koreksi langsung nggak cukup waktunya gitu ya. Tapi nanti ada kuisnya Kak, di materi malam ini ada kuis dan kuisnya itu dari websitenya Flungo gitu ya. Permission, may, might, boleh ya maksudnya, izin. Probability kemungkinan, must, might, could, gitu. Example, she can speak 3 languages. Ya, sini dia ability, yang di sini permission. You may leave early today. Kalau misalnya probability, he must be tired after the trip. Jadi itu ya kakak, modal verbs itu apa aja? Ini kak, can, could, may, might, must, might, could. Nah sekarang kakak, please write 3 perfect sentence using a modal verb. Kalau kakak mau bikin ini, bisa bikin 3 kalimat masing-masing. Ability 3 kalimat, permission 3 kalimat, probability 3 kalimat. Gitu ya. Yuk, ini gampang banget kalau ini mah. Pakai verb 1 aja nggak apa-apa. Kak, boleh screen layar di web Flungo untuk lihat materi dan kuisnya. Nanti untuk materi layar dan kuisnya aku akan minta kakak admin buat kirim ke kakak ya, kuis mana yang harus dikerjakan. Mas bukannya harus Kak, betul, Mas itu harus. Tapi Mas ketika Mas juga bisa berarti kemungkinan. Contoh kayak ini Kak, he tired after the trip. Dia pasti ini deh kayaknya capek. Jadi gitu Kak. Tapi must juga bisa berarti harus. I must go to school. Aku harus pergi ke sekolah. Tapi kalau kayak gini sikonnya, he must be tired after the trip. Oke, jadi dia capek dia after the trip. Kemungkinan. Gitu. Maaf Kak, belum selesai. Masih typo, ke pencet enter. Oh ya nggak apa-apa Kak. Tidak apa-apa. Yuk, yang udah bikin silahkan. I can draw this portrait. Benar. This picture, benar. Kalau misalnya pakai ini. I can speak Japanese. Kalau perhaps itu kan artinya mungkin ya.
Dia masuknya probability ya, Kak. Tapi perhaps itu bukan modal verb, tapi dia adverb. Sementara yang kita bahas hari ini modal verb. Gitu ya Kak Irfan Hardiansyah. He can swim in the deep pool. Okay. I can be a smart. Kalimatnya agak nggak enak nih. I can be smart. Maksudnya aku bisa pintar gitu ya Kak. Kak, bedanya might di permission dan probability apa Kak? Dan juga could di permission dan probability. Oke, satu-satu ya Kak. Kalau misalnya di permission untuk could you give me your password? Nah, kayak gitu Kak. Dia izin. Could you give me? Kayak gitu. Jadi beda fungsi, tapi bisa dua posisi gitu ya. Kak, bedanya might. Kalau might, di might izin sama probability itu tergantung konteks Kak ya. Jadi gini Kak, kalau misalnya Ken tadi ada yang nanya, Kak Fikri Ramadan, apa bedanya Ken sama could? Ken itu bisa di masa kini, could itu bisa di masa lampau. Tapi juga bisa could ini lebih sopan dari Ken. Misalnya kita ngomong ke orang yang lebih tua atau ngomong ke atasan. Kayak gitu ya Kak. Bisa dipahami? Jadi could sama can itu lebih sopanan could. Could you give me your number? Atau could I go to your room? Could I ask about bla bla bla? Gitu. Yang belum ngerjain kalimatnya bisa dikerjain dulu Kak. Nah, tadi ada nanya juga apa bedanya may dan might. Kalau may itu kemungkinannya lebih kuat atau misalnya izin formal Kak. Ya, kayak izin formal. May I go to the toilet please? Kayak gitu misalnya izin formal. Tapi kalau might itu ada keraguan-raguan dan juga bisa jadi bentuk lampau juga. Gitu ya, Kak. Kayak gini, Kakak mau ngasih saran. Might I suggest you to not smoke inside the room? Nah, misalnya kayak gitu. Tapi dia ragu-ragu nih. Bolehkah aku memberikanmu saran untuk nggak ngerokok? Kayak gitu. Berarti, iya bener Kak Nur Ubaidiah. Dia probability, kemungkinan. Yang I might knock the door. Misalnya gini Kak, contohnya might kalau probability gimana? I think it might it might rain tomorrow. Kayaknya bakal hujan besok kayak gitu. Could you give me your money? Bener Kak Trisna. Could you give me some pencils? Ya, bener. I can cook fried chicken. Bener. Could you give me a second chance? A second chance? Oke, bener. He can play the guitar. May I help you? I must finish my yang kalimat terakhir Kak Hasma itu bukan probability. Aku harus jadi mas itu kan artinya harus, tapi di sini yang diminta mas sebagai probability fungsinya. Nah, Kak Humairo itu berarti yang Kak tulis I might get sick on the bus. Itu berarti dia masuknya probability ya. Kalau should itu termasuk model model verb juga nggak Kak?
Oke, kan ini ada pertanyaan ya terkait should. Jadi di sini kakak-kakak, terkait modal verb, ada beberapa kata yang seperti modal verb tapi bukan. Contohnya kayak tadi perhaps, itu artinya mungkin, tapi dia bukan modal verb, dia lebih ke adverb. Kalau should, iya dia modal verb dari kata shall. Ya. Fungsi utamanya apa? Kalau should itu dia ngasih nasihat. Kayak misalnya ngasih saran, you should study hard. You should study harder. Saya kayak gitu. Atau you should wear bla 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 kayak gitu misalnya. She can sing and dance. You may borrow my pen. Okay, the child must be scared. Kak Widya Wastuti yang nomor 3 setelah must dikasih be. The child must be scared after visiting the zoo. Nah, setelah kata before after usahakan noun. Kalau mau pakai verb harus ada subjeknya. Jangan lupa ya kakak-kakak. The child must be scared after visiting the zoo. You must be kind. Benar Kak Cahaya Shiva. I may shut down the server early. She might skip the meeting. Okay. He may look out quietly. Okay, good Kak Leli. Kak Naira, he can makes me love him. Waduh. Nah, Kak Naira, kan he itu memang setelah he kan seharusnya verbnya pakai s. Tapi kalau setelah can itu nggak usah pakai s. Jadi he can make me love him. Contohnya kayak gini nih, she can speak, bukan she can speaks. Oke, Kak Naira? My sister can go to school by herself. Oke. My mom can cook rendang. Baiknya kalau makanan Kak dikasih keterangannya, misalnya a plate of rendang, a plate of fried chicken, a bowl of noodles, misalnya kayak gitu. Jadi ada keterangannya gitu ya misalnya. Permission, may I borrow your book? May I borrow her number? May I borrow her number? Lebih kayaknya may I get ya, may I get her number. Kalau may I borrow, nomor apa yang dipinjam Kak Naira? I must go to Barcelona. Nah, kalau I must go to Barcelona bukan probability. Yang benar di kalimat Kak Naira yang terakhir aja, she might. Tapi di sini ada sedikit kesalahan ya. Di kalimatnya Kak Naira, yang probability I must go to Barcelona, you must go to school itu bukan probability. I think he might be distracted. Oke, bener Kak Zidna. He can code without AI. Ding Kak Adi Kurniawan. Tunggu tadi aku ngoreksi punya siapa ya? Oke. We can solve the hardest question. You may take a seat, I must study right now. Yang probability-nya Kak ya. Jadi kakak kalau misalnya I must go to school, I must study harder, itu bukan probability. Aku mau koreksi dulu Kak Naira tadi. Mana tadi ya? Kalau baik banget, tunggu ya kakak, baik sekali. Nah ini, she might feeling lonely. Nah seharusnya kakak kasih be di situ. She might be feeling lonely. Kayak gitu ya Kak Naira. He might fall in love with you. Nah Kak Fradion bener. He might leave this place. Oke. Tunggu Kak Aura di sini.
Kak Aura Maharani. Sudah benar ya Kak, he might fall in love with you. So good for you, udah benar, she can cook many food. Nah Kak Abia, many foods pakai S ya foodnya. We may eat noodles tonight. Oke, the cat might be tired after playing all day. Benar. Kak Abia mungkin noodlesnya bisa a bowl of noodles atau some bowls of noodles bisa juga ya. He can solve the hardest tadi. He can sing and play guitar. Okay, good. You can speak Indonesia. You can speak bahasa. Apakah setelah kata cool harus ada be Kak? Itu tergantung konteks Kak. You may eat spicy food for today. He might use this color pencil. Maksudnya pensil warna Kak? Pensil warna bahasa Inggrisnya itu bukan color pencil, tapi colored. Ada ed-nya di situ Kak ya. Kalau Kakak pakai American, di sini kan ada yang pakai American, ada yang pakai ini ya British. Kalau Kakak pakai American, aku tulis di sini ya Kak, itu colored, color. Kalau di pronounce Indonesia colored gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya pakai British English, berarti dia harus pakai u di situ. Bukan color pencil aja, bukan gitu ya. Oke. He must be. You might fail if you walking while playing. Oh, aku cek dulu ke Iftitah ya. Terakhir ke Iftitah ya. By the way kakak-kakak yang masih bingung soal materi tadi bisa ke Instagramku atau Instagramnya Flungo ya. Kalau Instagramku Nadira Sidiki, kalau Instagram Flungo Flungo Indonesia. Gitu ya kak. Udah makan. Oke, oke, gitu ya kakak-kakak. Nanti aku bantu koreksi di Instagram. Oh iya, by the way kakak-kakak, ini aku mau kasih dulu ke punya Kak Tita. You might fail if you walking. Nah di sini dia kakak pakainya verb satu aja kak, fall bukan fail. Oke, aku koreksi dulu punya Kak Tita ya. Dan bukan if you walking. Kalau mau pakai verb ing sebelumnya harus ada to be kak. Kalau sebelumnya nggak ada to be berarti nggak bisa pakai verb ing, gitu ya. Jadi sekarang kita belajar bahasa Inggris versi Amerika atau Inggris Kak Nadira. Di sini kan materinya TOEFL dan IELTS ya Kak. Jadi di sini tuh kita membedakan mana yang American dan juga mana yang British. Gitu ya Kak Maika. Karena di sini nggak spesifik TOEFL aja, nggak spesifik IELTS aja. Gitu. Oke, next. Kita ke next slide. Di sini ada reported speech and passive voice. Oh gitu, terima kasih ya Kak Nadira. Iya Kak, soalnya di sini kan
dari pihak Flungo itu tidak spesifik ngasih materinya terkait IELTS atau TOEFL. Jadi kita bahas dua-duanya. Reported speech. Apa maksudnya reported speech ini? Itu kalimat langsung ya, Kak. Jadi kita mengubah dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Itu namanya reported speech. Contohnya, I am happy. Maria said that she was happy. Gitu ya. Kalau passive voice itu kayak dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi from the active voice ke passive voice. Contohnya, they completed the project was completed. Kayak gitu ya, Kak. Nah, ini ada exercise. Don't forget to bring a notebook, Maria said. Coba diganti yuk ke indirect speech, please. Jawabannya ditulis di kolom chat. Kalau yang ini tolong diganti ke passive voice. Yuk, diganti dulu kakak. Di apa namanya, bisa di public chat ya. Ketutupan ya? Tunggu. Nah, nih. Yang lain bisa dibantu jawab juga yuk. Jangan lupa di reported speech itu kan nggak dijelasin ya. Maria itu ngomong ke satu orang atau ke banyak orang. Jadi bisa told me atau told us kayak gitu ya. Oke, udah paham semua ya terkait reported speech dan passive voice. Dilihat dari jawabannya udah bener. Nah, Kak Junwinda, kalau misalnya seperti ini kan kalimat larangan, bukan larangan, pengingat ya, don't forget, jangan lupa. Nah, kalau jangan lupa itu kan sebenarnya negatif ya. Jadi bukan Maria said that don't forget to bring a notebook, tapi Maria said not to forget to bring a notebook. Atau bisa juga Maria told me not to forget. Kayak gitu ya, Kak. Maria told us not to forget. Jadi bukan Maria said that she doesn't forget. No, Kak no ya. No. Kak Fradian bisa lihat contohnya Kak Vika. Maria told us not to forget to bring a notebook. Kak Vika udah benar. A hand of bananas. Nah, sekarang yang passive voice. Jadi karena di sini itu kan a hand of bananas, jadi itu satu tangkai pisang maksudnya ya. Kira-kira dia itu bentuknya jadi plural apa enggak? Jawabannya dia jadinya singular. Karena di situ yang kita highlight bukan bananasnya, bukan pisang-pisang, tapi a hand of bananas. Bisa juga kita pakai a bunch of bananas, ya itu lebih apa namanya? Lebih sering digunakan sebenarnya ya. Oke. Jadi a bunch of bananas was eaten by me atau a hand of bananas was eaten by me. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ada
advanced sentence structure. Jadi di sini kakak ya. Oke, ini materi terakhir. Jadi di sini itu ada yang namanya relative clause dan juga ada inversion. Kalau misalnya relative clause itu used to provide additional information about a noun in the sentence. Nah, kata-kata ini, the book that I read was fascinating. Ini relative clause. Ya, jadi dengan adanya kayak that, who, whom, whose, which, kayak gitu-gitu ya. She's the teacher who helped me. Ya, she's the teacher who helped me. Dan selanjutnya ada inversion. Kalau inversion itu dibalik ya, dibalik. Tapi tunggu, sebelum kita ke inversion, kakak-kakak please bikin satu kalimat terkait a relative clause. Satu kalimat aja ya. Bisa pakai who, bisa pakai that, bisa pakai whom, which. Satu kalimat aja. Nanti baru kita lanjut ke ini, inversion. Kalau waktunya cukup, kalau waktunya nggak cukup berarti sampai di sini berhentinya. Oke, aku cek satu-satu ya. Kak Humairah Salsabila, kakak kan udah menggunakan washroom itu. Jadi that I use itu pakai ed ya, Kak. Itu udah aku kirim pembetulannya ya, Kak. Siapa tadi? Kak siapa tadi? Kak Humairah Salsabila, Kak Nadira. The girl who plays. Nah, ini. Ayo, Kakak kira-kira salahnya di mana nih, Kak Nadira? Yang lain jangan lupa ngerjain juga ya. Kak Nadira di sini hampir benar, tapi seharusnya who-nya play-nya pakai S, plays. Who plays the piano is my sister. Karena di sini who-nya itu merujuk ke that girl. That girl itu pakainya verb plus S. Jadi who plays bukan who play. I play a game that make me satisfied. Satisfied-nya Kak Miftahul. Ada yang salah sedikit di sini Kak Miftahul ya. Jadi di sini Kak Miftahul, kira-kira salahnya di mana Kak Miftahul Farhan? Kesalahannya itu ada di kata satisfied. Satisfied itu nggak pakai y, pakainya ied. Dan juga that make me. Kenapa that makes me bukan that make me? Karena I play a game, merujuknya ke game. Game itu kan it, berarti setelah kata that itu harus pakai verb s. I play a game that makes me satisfied, gitu ya. He is the husband who. Nah, ini juga Kak Junwinda. He is the husband who loves me. Seharusnya pakai verb s ya, bukan love, who love me, tapi who love pakai s. Kayak gini ya Kak Junwinda. Aku kirim di public chat. Yang lain silakan dikirim ya jawabannya. Kakak-kakak, kalau misalnya mau bikin suatu kalimat, jangan lupa dipastikan dulu itu merujuk ke apa. Kalau misalnya he, she, it, itu udah jelas verbnya pakai verb s. Oke?
Sampai mana tadi, Ku? Sorry, Kakak. Iya, betul, Kak Humairol udah dipakai jadi pakainya ED. Kakak sepertinya nggak cukup ya waktunya untuk inversion. Nanti untuk materinya bisa dilihat di website Flungo ya. Oke, sekarang aku mau koreksi punya Kak Leli. Oke, Kak Leli udah bener ya. Kak Rian Dika, he's the one who stole my phone. Kok sedih banget, Kak? He is the one. Oke, yang lain jangan lupa ya, Kak, untuk dikerjain juga. Udah bener ya, Kak. Siapa tadi? Kak Rian Dika. Kak Ansa Kasfu mungkin itu kalau mau bertanya lebih ke what is your favorite color sih, bukan which your favorite color. Diperbaiki ya, Kak. Nah, Kak Vika, kalau misalnya Kak mau dia itu cowok yang aku butuhin. Nggak, kalau the one man tuh terlalu berlebihan. Kakak bisa pakai kalimat seperti ini, Kak. Ntar aku koreksi ya, Kak. He is the person who love me, Kak Jessica, bener. Kakak, siapa tadi ya? Kak Vika, kakak langsung aja. He is the man that I need. Nggak usah pakai ed need-nya. Oke, ini karena banyak banget. Mohon maaf belum bisa koreksi semuanya ya kakak-kakak. Untuk inversion, aku kasih sekilas aja ya. Untuk materi lengkapnya nanti cek di website Flungo. Jadi untuk inversion dia tuh dibalik Kak ya, dibalik materinya, bukan materinya. Aduh jadi belibet. Dibalik kata-katanya Kak. Kayak gini Kak. Rarely have I seen such dedication. Not only did he win, also broke gitu ya Kak. Jadi di kayak misalnya gini, you are coming, are you coming? Nah, I had never seen such a view. Ya, kalimat misalnya contohnya, I had never seen such a view. Di inversion jadi, never had I seen such a view. Buat apa sih fungsinya, Kak? Buat penekanan atau penegasan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini terima kasih kakak-kakak udah bergabung di kelas ya di kelas Flumo Indonesia. Jangan lupa untuk join next meeting. Coba aku cek dulu ya next meeting itu tentang apa sih. By the way buat ada yang mohon maaf aku nggak bisa koreksi satu-satu ya Kak karena terlalu banyak dan waktunya sempit. Tunggu aku cek ya materi pertemuan ketiga. Materi pertemuan ketiga itu tentang apa tuh? Ini tentang tentang vocabulary ya.
Kak, ngerjain kuis di Flungo itu yang mana ya? Yang kemarin belum aku kerjain. Oke, nanti aku minta adminnya buat drop link ya di grup. Oh iya, astagfirullah belum link absensi ya. Tunggu aku kirim ke kakak link absensinya. Yuk, absen dulu ya sebelum keluar dari tampil.id. Oh ya, aku mau ngomong, kakak terima kasih udah join hari ini. Tadi banyak banget ya yang ngirim tugasnya dan sangat aktif, which is so good. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di hari Senin pekan depan ya kakak-kakak ya. Kita akan bertemu lagi di hari Senin pekan depan dan materinya terkait vocabulary. Tadi ada yang tanya kak, jadi kita ini belajarnya yang American English atau British English? Jawabannya adalah kita mempelajari keduanya kak, karena kita tuh nggak spesifik IELTS, nggak spesifik TOEFL juga gitu. Iya betul kak. Emailnya ya? Emailnya nggak bisa ya? Pakai email yang lama nggak bisa buat akses linknya. Tunggu ya, aku coba. Masa nggak bisa sih guys? Tunggu, tunggu. Oke, nanti untuk absensinya coba nanti sekali isi kak. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu nanti untuk absensinya aku akan ngobrol dulu sama. Oh iya ya, kakak udah isi pakai link kemarin ya. Ya udah, bentar, bentar. Aku copy aja linknya. Tunggu sebentar ya kakak. Hmm. By the way, kakak ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa drop dulu di public chat, nanti aku jawab. Aku copy linknya kak, tunggu ya. Nah, ini bisa nih, tunggu aku publish ya. Yuk, absen dulu ya. Ini kakak. Jangan keluar dari tampil.id dulu sebelum absen ya. Nah, coba dulu, linknya bisa nggak? Semoga bisa ya. Buat yang bisa ya, oke silakan absen di situ ya. Kak, untuk absensi hari Senin masih bisa ngisi nggak kak? Aku kemarin udah ikut tapi kepental di akhir. Sebenarnya sih nggak bisa ya, tapi ya udah absen aja. Kalau yang hari Senin berarti absennya yang tadi ya kak linknya. Kak Junwinda. Yuk absen dulu, absensi dulu kakak-kakak, jangan lupa ya. Sebenarnya, sebenarnya di sebenarnya di apa namanya di akhir ini di akhir setiap sesi itu ada 10 soal kuis kak. Kakak bisa update di websitenya Flungo. Oh ya, by the way, bisa minta tolong on cam lagi Kak, kita foto bentar ya sebelum keluar meeting room.
Ini baru 4 orang nih yang nyalain kamera. Yuk Kak, yang lain nyalain kamera sekaligus absen ya. Tadi Kak siapa? Out, jangan out dulu, foto dulu yuk. Kak Muhammad Fadil jangan out dulu ya. Kak Rohmatun jangan out dulu Kak. Kita foto dulu bentar, abis itu udah. Jangan lupa juga linknya di copy absensi kehadiran hari ini. Kak, kalau masih ada yang bingung terkait grammar, bisa ngobrol bareng aku di Instagram @nadirasidiki atau di Instagramnya Flungo Indonesia, gitu ya. Oke, on cam yuk. Jangan lupa absen juga. Jangan lupa juga ikut yang Senin pekan depan ya Kak, terkait vocabulary building basic untuk TOEFL dan IELTS. Oke, ayo a minute buat siap-siap. Yuk yang belum on cam, yang belum absen juga jangan lupa. Oke. Terima kasih kakak udah bergabung ya. Pertama udah gabung di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga besok Senin. Oke, kita foto dulu yuk. Udah ya. Semuanya. Kamera ya, senyum. 1, 2, tunggu kak. Aku exit dulu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih. Jangan lupa Senin pekan depan ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa absen juga.